Kameranya dibuka dulu. Pasang wajah ganteng, senyum gitu. Pagi-pagi yang belum mandi. Iya dong. Jelas coba. Nah, Bintang, sehat Bintang? Alhamdulillah. Bohong, Pak. Ayu, cucuk-cucuk meong. Hadir. Oktaviani, Hadir. Hadir, Pak. Arfan, Karat. Hadir, Pak. Alan, Buset Alan gabung ya. Buset Abang Alan. Masih ada pakai seragam nih, Pak. Oh ya, Irfan Gaming, YouTube apa Irfan TikTok Gaming. gitu? Irfan Gamingnya YouTube apa TikTok? TikTok, Pak. Bacis TikTok. nih. Om gak jelas, Om. Sabrina, Hadir. Rene, Si Om tawa-tawa doang, Om. Reina, Hadir. Nggak ada. Raka, Hadir. Lutfi Nuron, Sekarat. NML. Kayla. Hadir. Oke, Bapak mulai aja ya. Jadi kalian pertama kali itu, lihat Bapak kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Pertama itu kalian install Adobe Flash atau Macromedia Flash di laptop atau komputer kalian install, download. Pak, kalau nggak ada gimana, Pak? Untuk kalian praktekkan nanti di rumah, selesai dari pemateri selesai kalian praktekkan kembali. Dan Pak, bila ada kalau nggak ada tugas, laptop, bila ada tugas, Bapak kasih keringanan seminggu lah ya dikumpulin ya. Jadi kalian kumpulkan tugasnya itu pas hari minggunya. Di mute dulu yang masih ngomong. Bentar, Bapak mute ya. Nah. Jadi kalian install Adobe Flash atau Macromedia Flash. Kalau nggak salah Bapak ada programnya nih, Bapak kasih ke Google Classroom aja ya. Biar kalian download terus install sendiri. Terus untuk penugasan, kalian dikumpulkan minggu depan, tapi jangan pas hari Seninnya. Kalian kumpulkan hari Sabtu atau hari Minggu ya. Ya, paham ya? ya Pak ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, boleh tanya apa? Siapa yang nanya itu? Kalau Bintang, kalau nggak ada laptopnya gimana Pak? Pakai Ke komputer. warnet gitu. Nggak ada Pak, warnet gitu. Oh, warnet. Warnet boleh. Boleh Bintang. Oh, udah. Oke, Yang Pak. penting kamu nanti tugasnya itu dikirim ke Google Classroom ya. Oke Pak, oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau nanya lagi? Bapak belum mandi nih, tiba-tiba disuruh aja. Bapak pikir mah jam kedua ini. Bukan emang, Pak. Hah? Bukan Iya, emang. mendadak kayaknya perubahannya. Cuma Bapak lihat di WA grup nggak ada kayaknya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa lah.
Mau 2 kali juga nggak apa-apa, Bapak juga senang ngajar begitu. Anjay. Siapa yang tinggal tutoret? Habib. Bapak masukin dulu programnya ke Google Classroom biar kalian bisa download sendiri ya. Bandel lah nyoret-nyoret tuh. I love Habibi. Tulisannya. Tuh siapa Tugasnya itu inget? apaan, Pak? Om kali itu om. Angkat mah. Enggak. Mana ya? Ngapain? Suruh ngapain? Bentar Bapak cari dulu bahannya di harddisk. Oke Pak. Disuruh ngapain? Jogging Ki. Hah? Jogging. Jogging. Siapa sih anjir? Sama gua. Ini login sini dengan I love Iki. Nah ini dia. Jadi PL-nya apa programnya Bapak upload, nanti kalian bisa lihat sendiri di Google Classroom. Kalian download terus kalian install di laptop ataupun di komputer masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada bahan, nanti kalian benar-benar nggak paham ya. Karena apa? Karena kalau kalian kelewat aja satu step, nanti kalian benar-benar blank gitu. Jadi kalian perhatikan benar-benar dari awal sampai akhir bagaimana berjalannya animasi berdimensi ini. Oh. Ini Bapak belum record ya. Bapak record dulu ya. Udah. Itu lagi recording Pak. Lagi recording. Jadi nanti kalian bisa mereview kembali materi apa aja yang Bapak jelaskan. Bapak ini di-record kan, Pak? Hah? Di-record ini. Nanti Takut Bapak lupa nanti lihat lagi Pak, videonya. Hah? Takut lupa nanti lihat lagi ininya. Iya. Nanti Bapak taruh ke YouTube. Kalian subscribe dan like ya. Share nggak Pak? Share. Ya, Share. share juga share. Tapi ini Enggak. giveaway kan. Nggak ada giveawayan. Biasanya kalian YouTube buka apa sih? Jadi Kobuser ya? Mukbang. Ah, mukbang. Oh, shit, Bang Pak. lagi. Siapa tuh Ayu ya? Ya, El. Lama ya. Jadi Bapak mulai aja presentasinya, jangan ditungguin ya. Materinya Bapak mulai dengan pertemuan pertama Adobe Flash. Ini perkenalan dulu ya.
Apa itu Adobe Flash? Yaitu program animasi pada komputer. Terus animasi yang mencakup untuk pertama hobi, kesenangan. Kalian kalau punya kesenangan tuh kan kalian bisa masukin ke YouTube, masukin ke mana TikTok atau apa tuh kan kesenangan kan, dari kesenangan kalian bisa mendapatkan uang. Jadi kalian bisa misalkan tutorial atau kalian bikin animasi yang kiranya membuat kalian senang dan orang lain juga ngeliatnya jadi senang juga. Oh iya, jadi mereka ngeliat, nge-view, nge-subscribe kalian gitu. Itulah yang namanya hobi yang dibayar. Sekarang udah banyak ya hobi yang dibayar ya, kayak TikTok apa itu ya. Kadang-kadang kita nggak menyangka ya, yang kita tahu kan kita dapat uang tiba-tiba itu kan biasanya penipuan kan. Sekarang udah kesenangan menjadi hobi yang dibayar, kayak TikTok, YouTube. Kadang nggak nyangka gitu, dari dulu harusnya udah mulai terjun ke namanya YouTube atau TikTok atau apalagi tuh Twitch kalau gitu ya. Nah, selanjutnya animasi ini bisa mencakup ke website. Website itu berupa button dan animasi. Button yang bisa diklik-klik gitu ya di website, jadi dia bisa kalau kita klik dia berubah warna atau animasi apa yang di website itu yang bisa menarik gitu. Apa sih? Dan selanjutnya yaitu games. Games itu menggunakan tambahan script. Mungkin website button itu ada scriptnya, tapi scriptnya itu otomatis. Kalau games itu benar-benar kita men-script secara manual satu-satu. Buat sendiri. Misalkan kita membuat gerakan orang dengan cara diklik pointer, dia bakalan gerak menggunakan script. Terus keempat, yaitu animasi film 2 dimensi. Animasi film 2 dimensi seperti anime-anime ya. Anime-anime, cuma Adobe Flash ini mencakup ke animasi yang sederhana yang dikemas menggunakan komputer. Jadi mereka yang nggak bisa gambar bisa membuat animasi di aplikasi ini tapi dengan sederhana. Kalau misalkan animasi seperti One Piece, seperti Inuyasha atau lain-lain, itu kan menggunakan gambar manual. Jadi kelihatan lah gambar manual itu lebih artistik, lebih tata letak apa kan, dia ada senimannya yang membuat. Walaupun animasi yang Adobe Flash ini bisa dibuat, tapi dia terbatas karena kemampuan kita yang tidak mempunyai skill manual akan terbatas. Tapi Adobe Flash ini bisa membuat animasi seperti One Piece. Kalau kita bisa menggabungkan antara manual dengan aplikasi. Itu. Selanjutnya, bidang kerja apa yang ada di Adobe Flash? Pertama, tool. Tool bisa dilihat ya. Bla 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 bla. Bisa dibaca sendiri ya. Habibi, mohon tolong Bapak kamu bacain tool apa? Tools adalah alat atau komponen yang sudah disediakan Adobe Flash untuk kebutuhan dalam pembuatan animasi. Selanjutnya Alan, teks itu apa? Alan yang mau jelaskan di slide Bapak, teks itu apa? Teks atau panggung? Tag atau panggung Ya. adalah lembar kerja serta panggung. Tutupan, Pak. Lembar kerja beserta panggung atraksi ada dalam pergerakan animasi. Selanjutnya Alan, library apa?
Library adalah penyimpanan file save project animasi, berfungsi agar tidak tersesat letak file yang disimpan. Oke, kalian harus wajib ingatkan ketiga bidang kerja ini ya. Pertama, tool. Kalian kalau udah pernah pakai Photoshop, pakai AI, Illustrator, atau CorelDRAW, kalian nggak bakalan lepas dari tool. Ini penggunaannya hampir sama dari semua program, itu udah standarisasi ya. Namanya tools. Itu alat-alat atau komponen yang sudah disediakan oleh programnya. Terus kedua adalah text. Bedanya kalau animasi itu adalah text. Kalau Photoshop adalah lembar kerja, Photoshop itu kanvas ya, kanvas. Kalau animasi itu adalah text. Teks itu adalah panggung pertunjukan, di situ berupa lembar kerja beserta panggungnya yang bisa kalian atur tata letak apa benda, objek dan sebagainya dalam atraksi pergerakan animasi. Terus selanjutnya adalah library. Library itu untuk penyimpanan file. Jadi kalian langkah-langkah kerja kalian itu akan tersimpan di situ. Kalian habis menggunakan apa, kalian akan tersimpan di library di situ. Oke. Selanjutnya, ini tool-toolnya. Contohnya ada drawing, ada pen, erase, penghapus, dan color. Bapak langsung buka aja Adobe Macromedia Flash-nya. Pilih flash dokumen. Nah, ini namanya tool nih, udah kelihatan nih, tool. Tool itu yang pertama itu selection tool. Di Photoshop ada ya selection tool. Ini sub selection tool juga ada di Photoshop. Ini free transform tool untuk kalian mengedit, transform, kecilin atau besarin suatu objek. Misalkan contohnya Bapak buat ya lingkaran, Bapak pakai transform, Bapak kecilin, tuh. Tapi ini harus diseleksi semua ya, seleksi semua biar garisnya juga kena. Tuh. Bisa kecilin, bisa gedein, bisa lonjong, bisa bulat. Nah. Terus selanjutnya gradient transfer tool, transform tool. Untuk gradasi ya, nanti kalau misalkan ada gradasi ini untuk milih gradasinya, misalkan Bapak pilih yang 3 dimensi nih. Nah, warnanya 3 dimensi ini buat mengubah gradasinya. Gradasinya pindah kemana? Atas. Tuh, ya. Ini gunanya gradient transform tool untuk mengubah bayangan gradasi. Selanjutnya adalah line tool. Line tool itu untuk membuat sebuah garis. Kalian bisa membuat bidang sederhana, bisa membuat objek kalau kalian rajin ya. Kalau kalian emang rajin untuk membuat suatu objek bisa ini sebenarnya. Kayak Bapak bikin robot lah yang simpel ya. Ini Bapak buru-buru jadi kalian bisa praktekkan di rumah ya. Sebenarnya untuk penggunaan line tool ini. Nah, seperti ini kira-kira. Terus selanjutnya ini adalah lasso tool. Lasso tool ini untuk kalian nge-crop, nge-seleksi bagian mana yang ingin kalian ambil. Kalian bisa ambil nih. Nah, kalian bisa ambil sebagian, misalnya Bapak pengen ambil nih sebagian dari ini nih. Bapak tarik. Nah, bisa ya. Terus atau Bapak tarik yang ini nih. Bapak mau ambil yang ini nih.
Nah, bisa ya. Terus selanjutnya adalah pen tool. Pen tool itu gunanya hampir sama dengan line tool. Cuma bedanya dia bisa melengkung. Bisa dibuat melengkung. Nah ya, bisa dibuat melengkung dia. Bisa kalian buat arah-arahin, melengkung, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah text tool. Text tool itu untuk membuat tulisan atau nama. Tulisan ya, tulisan. Habibi. Habibi. Loh, Habibi. Maya. Maya siapa lagi, Pak? Apa? Flash. Terus oval tool yang Bapak buat ini namanya oval tool nih yang ini. Pointer Bapak kelihatan ya. Nah, oval tool ini. Kalau kalian mau seimbang, gedein kecilinnya, kalian pencet shift sambil ditahan shiftnya supaya dia seimbang gede besarnya. Kalau nggak pencet shift dia bakalan begini ya. Terus selanjutnya rectangle tool, kotak. Rectangle tool kita buat bidang kotak, tapi sebenarnya dia bisa dibuat poinnya itu bisa menyerupai bintang. Bintang itu berapa sih? 8 ya misalnya ya? Oh enggak, bukan. Oh, dia untuk memperhalus. Nah, aku ingatnya Corel Draw. Oke. Ini untuk memperhalus ya. Memperhalus kotaknya ini. Terus selanjutnya adalah pensil. Pensil itu lebih ke free drawing. Jadi kita bisa membuatnya itu freehand ya. Kemudian kita buat menggunakan kotak atau bulat. Di sininya kita custom supaya dia bentuknya itu kalau kita begini dia jadi berubahnya begini jadi halus, tapi bisa kita custom di sini. Ini thickness itu adalah ketebalan. Bisa kita custom ke hairline. Oh, hairline yang cocoknya. Jadi, oh ini masih kotak juga bukan berarti. Oke, posisinya begitu ya. Jelas. Tapi ini masih kotak juga nih. Pokoknya begitu. Jelas. Nah, selanjutnya adalah brush. Brush itu sama seperti freehand. Dia bisa menggambar, cuma dia lebih tebal lagi bentuknya. Kita kecilin ke paling kecil, ini sama seperti pensil, cuma dia lebih tebal. Nah, lebih tebal ya. Kita ganti warnanya di sini, color warna merah. Kita kecilin lagi bisa. Nah, ini bedanya flash itu dia bisa halus ya. Tuh, dia halus guys, garisnya itu. Selanjutnya adalah paint bucket tool. Paint bucket tool kita memasukkan warna yang sudah ada, kita masukkan lagi warna ya. Paint bucket tool namanya. Kita ganti misalnya warna 3D ya, warna biru, mau masukin. Jadi ya. Selanjutnya adalah ke timeline.
Timeline itu ada di pointer Bapak kelihatan ya. Ini namanya timeline. Ya, Pak. Timeline itu lebih kepada apa ya? Waktu Alur alur. frame pergerakan animasi kita. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Bapak lanjutkan lagi ke slide, kembali ke slide. Nah, selanjutnya adalah stack. Oh, stack ini adalah lembar kerja kalian nih. Ini yang Bapak coret-coret ini adalah lembar kerja kalian. Itu namanya adalah stack. Selanjutnya adalah library. Library itu ada di kanan. Ini. Library, ini dia library. Kalau Bapak klik dia bakalan itu library-nya. Oh, masih putih juga. Oh, bentar. Apa gabung dulu. Gabung. Convert to simbol. Oke, nah dia bakal masuk ke library. Jadi membuktikan kalau bahwa objek tertentu sudah digabungkan tuh. Ini nih di library sini ya. Apa sampai sini ada yang bingung? Ditanyakan kalau bingung. Gak apa-apa, nanya aja. Soalnya ini pertama kali kalian bikin animasi kan ya. Oke. Lanjut. Pelajaran dasar animasi Adobe Flash. Adobe Flash ada namanya dua bentuk ya. Pertama adalah bentuk dasar. Contohnya lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain, yaitu bidang prisma atau bidang primitif seperti lingkaran, persegi, segitiga, kubus, kubik, dan lain-lain. Terus selanjutnya gambar bentuk utuh, yaitu seperti suatu objek yang udah jadi, seperti misalkan gambar orang, kita comot nih misalkan dari Google gambar orang, meja, apa, jadi gambar utuh yang udah jadi bisa dibuat background, belakang, dan lain-lain. Ini contoh bentuk utuhnya ya, tuh. Jadi bentuk utuh itu lebih kepada pembentukan yang sudah mirip seperti objek gitu. Jadi udah bentuk gitu, kita udah kenalin nih. Oh, yang ini namanya meja nih ya kan. Oh, ini bangku. Oh, ini tangan, ini bola, ini kereta, dan lain-lain. Jadi itu namanya bentuk utuh yang sudah jadi atau terbuat menjadi suatu benda mati. Nah, latihan pertamanya. Waduh. Siap belum latihan pertamanya? Sekarang jam berapa nih? Oh, nggak cukup nih. Nanti gabung lagi ya. Ini kayaknya 5 menit lagi mati nih. Jadi kalian gabung lagi. Ke Zoom, nanti Bapak jelasin untuk latihan pertamanya. Animasi sederhana, lingkaran berputar. Menggunakan keyframe. Keyframe. Nah, nanti tugasnya itu dikumpulkan minggu depan. Tapi kalian kumpulkan jangan hari Senin. Hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Minggu ya. Di Google Classroom. Ya Pak. Membuat lingkaran akan mengubah fill color menjadi efek seperti 3D. Misal kode fill color. Oh. Yo. Nah, nanti jadinya kayak gini nih bergeraknya nih. Tuh, menggelinding ya.
Animasi Kenapa? simpel kan? Nanti dia Oh, animasi menggelinding. Masih 5 menit lagi nih kayaknya cukup nih ya. 5 menit Bapak jelasin ya tentang ya animasinya. Pak, Ya, coba ulang Pak. ya, Pak, kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, Bapak masuk ke Flash-nya. Bapak buat baru lagi biar oke, kosong. Selanjutnya kalian buat di Opal Tool. Bapak oke, klik Opal waktu. Tool. Bapak pilih Ah, type-nya itu yang 3D. Bapak bikin sambil pencet shift supaya stabil dia gerakannya bentuknya. Terus Bapak ubah bayangannya dengan gradient transform tool. Oke. Bapak ubah bayangannya itu ke atas ya. Nah, Ya, selanjutnya yang Bapak jelaskan tadi, ini namanya adalah timeline. Ini lembar animasi apa? Ini lembar alur, apa sih namanya? Bapak lupa nih. alur, alur. Pergerakan animasinya. Jadi kalian udah siap ya? Ini frame 1. Insya Allah. Kalian klik kanan, Ah, klik motion twin. ah, Selanjutnya di frame 30 atau frame berapa aja, 25. ah. Kalian insert keyframe. Nah, di frame 25 ini kalian pastiin, di frame 25, kalian gerakin animasinya udah ke pergerakan ke ini, udah menggelinding ke sini ya. Jadi frame pertama, ini posisi di sini. Frame kedua, frame 25, kalian udah pindahin. Oh, Selanjutnya, untuk melihat animasinya, kita pencet enter. Nah, dia udah bergerak tuh. oh. Cuma, dia belum menggelinding. Jadi, kalian balik lagi di Cuman geser doang ya Pak? iya, cuma geser doang. Dia belum menggelinding nih, Habibi. Jadi, nanti kalian ke properties, lihat di frame 1, kalian pastiin properties, rotate-nya ciwi. Nanti pencet enter dia gelinding. Nah, Somebody goes down. Somebody goes down. Bapak ulang ya. Bapak paham biasanya nggak bakalan ngerti pertama kali penjelasan. paham. Jadi itu yang namanya berkali-kali. Jadi Bapak ulang ya. Oke Bapak Pak. dulu. Siapa sih nyoret-nyoret? Tahu tuh bandel Pak. Habibie ya? Bapak Bintang ulang. ya. Males banget. Udah Frame tidur pertama. tapi ketiduran. Lihat, perhatikan pointer Bapak. Frame pertama. Iya. Iya. Kalian pastikan. Terus kalian pilih oval tool. Pilih oval tool. Kalian pencet shift. Supaya dia stabil bentuknya. Nah, dengan gradient transform, Bapak mau ubah bayangannya supaya enak jadi tengah. Supaya kelihatan dia nggak gelinding. Bayangannya taruh di atas. Terus, pada frame 25, klik kanan, insert keyframe, kalian pindahin bolanya ke, kalian pindahin bolanya ke posisi selanjutnya. Nah, kalian perhatikan kalau ini masih begini, ini tandanya belum menganimasi ya. Iya. Nah, baru nge-skip doang. Jadi, kalau kalian punya problem seperti ini, kalian balik lagi ke frame pertama, klik kanan, klik motion twin. Sampai ada tanda panah di sini. Nah, tanda panah ini adalah alur animasi otomatis. Udah otomatis nih gerakannya ya. Nah, terus kalau kalian mau gerakin lagi, di frame 45, insert keyframe, kalian gerakin lagi ke bawah sini,
kalian insert ke motion print lagi. Jadi nanti dia bergerak bawah. Coba animasinya Pak. Ke bawah. Nah, bila dia Kayak belum cewek. muter, kalian perhatikan rotate-nya di properties ini nih, namanya properties. Rotate-nya yaitu ciri. Kalau cewek apaan Pak? Ya cewek Kalau dia cewek. terbalik ke belakang. Kalau cewek itu ke depan. Ya cewek. Oh, Kalian atur gimana hukumnya dia kalau bertabrakan di bawah itu ke depan apa ke belakang muternya? Kayaknya sih ke belakang ya. Ke Jadi, belakang aja Pak. jadi Kalau yang iya apaan Pak? Hah? EASE.